Badan Pusat Statistik atau BPS belum lama ini merilis data yang mengejutkan mengenai kasus pemerkosaan di Indonesia. Berdasarkan laporan statistik kriminal 2023 yang diterbitkan oleh BPS, Aceh muncul sebagai provinsi dengan jumlah kasus pemerkosaan tertinggi di Indonesia tahun 2023. Sepanjang tahun 2023, tercatat 135 kasus pemerkosaan terjadi di Aceh, menempatkan provinsi ini di posisi teratas. Posisi kedua diisi oleh Jawa Barat dengan total 114 kasus, sementara Jawa Timur berada di peringkat ketiga dengan 106 kasus. Secara keseluruhan, terdapat 1.443 kasus pemerkosaan di Indonesia selama tahun 2023. Dengan mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan. Data BPS juga menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus pemerkosaan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan lonjakan mencapai 23,97%. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah yang menerapkan syariat Islam secara ketat, termasuk hukuman cambuk bagi pelaku zina. Namun ironisnya, tingginya angka kasus pemerkosaan di Aceh menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan terhadap perempuan di provinsi ini. Menurut berbagai sumber, budaya yang mengistimewakan laki-laki dan kurangnya pendidikan seksual turut berperan dalam tingginya angka kekerasan seksual. Sementara itu, Mahkamah Syariah Aceh mencatat temuan yang lebih tinggi terkait kasus pemerkosaan dibandingkan laporan BPS, menunjukkan bahwa isu ini memerlukan perhatian lebih. Komnas HAM, perwakilan Aceh juga menekankan pentingnya pemenuhan hak korban secara maksimal. Peningkatan kasus kekerasan seksual ini menyoroti perlunya tindakan nyata untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan serta meningkatkan kesadaran dan pendidikan seksual di seluruh masyarakat. Dikutip dari laman resmi pemerintah Kabupaten Bantul, mencatat beberapa alasan mengapa perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual, termasuk budaya yang menempatkan laki-laki di posisi lebih tinggi dan kurangnya pendidikan seksual. Pendidikan seksual yang memadai diperlukan agar individu dapat memahami batasan tubuh dan hak-hak mereka. Jika Anda atau kerabat Anda mengalami kekerasan seksual, segera laporkan ke hotline Kemen PPA di nomor 129 atau ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK melalui call center 148. Dari catatan data itulah, kali ini Mbah mau cerita tentang kelompok geng pemerkosa yang merajalela di Aceh. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Kisah ini berawal dari seorang wanita yang sangat cantik bernama Cut Mei. Cut Mei tinggal di kawasan Pasar Kartini, Penayong. Umur Cut Mei kisaran 25 tahun, tapi dia belum menikah. Cut Mei tidak mau terburu-buru untuk menikah karena dia ingin merawat ibu dan bapaknya yang sudah tua. Apalagi Cut Mei punya satu orang adik yang masih sekolah. Saat itu, Cut Mei menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Cut Mei kerja sebagai penjaga toko emas di Pasar Kartini. Cut Mei kerja menjadi penjaga toko emas di Pasar Kartini. Awalnya, dia berpindah-pindah kerjaan. Cut Mei sudah menjadi tukang laundry, penjaga konter HP, dan sekarang menjadi penjaga toko emas. Gajinya juga lumayan, maka dari itu Cut Mei sangat senang kerja di sana. Cut Mei baru 2 bulanan kerja di toko emas tersebut. Dia melayani dengan sangat baik dan ramah. Senyumnya yang manis menjadi daya tarik sendiri bagi pelanggan. Kebanyakan pelanggan ibu-ibu, tapi kebanyakan pelanggan toko emas itu adalah ibu-ibu. Tapi mereka sangat mengagumi Cut Mei karena kecantikannya. Toko emas itu dimiliki oleh bos bernama Koh Liung, dan Koh Liung punya anak bernama Koh Vincent. Koh Vincent sudah punya istri, tapi dia selalu perhatian pada Cut Mei karena memang Cut Mei ini sangat cantik. Setiap hari, Koh Vincent membawakan makanan untuk Cut Mei seperti bubur dan mie ayam. Cut Mei menganggap kebaikan Koh Vincent itu hanya sebatas kebaikan antara karyawan dan anak bos. Tapi ternyata Koh Vincent memang jatuh cinta pada Cut Mei. Nah, suatu ketika Cut Mei diajak ngobrol oleh Koh Vincent setelah toko emas itu tutup. Kemudian Koh Vincent mengungkapkan perasaannya pada Cut Mei kalau dia sangat sayang pada Cut Mei. Cut Mei pun menjawab
"Mohon maaf Kokoh kan sudah punya istri dan anak. Aku tidak bisa menerima cinta Kokoh," ucap Cut Mei. Tentu Ko Vincent pun sedih, tapi dia menahan kesedihannya itu. Setelah toko tutup, Cut Mei pun pergi meninggalkan Ko Vincent. Nah, 3 hari setelah penolakan itu, Cut Mei tiba-tiba saja mendapat musibah. Toko yang ia jaga kemalingan. Komplotan maling itu menaiki 2 motor. Mereka ada 4 orang. Kemudian mereka menodongkan senjata pada Cut Mei. Setelah menodongkan senjata, Cut Mei pun menyerah. Dia ketakutan dan tidak bisa melawan. Sementara itu, di dalam toko emas tidak ada Ko Vincent dan tidak ada Koh Liu. Hanya ada para karyawan di sana. Mereka semua tidak berkutik. Komplotan perampok meminta kunci teralis. Cut Mei pun memberikan kunci itu. Daripada nyawanya melayang, lebih baik Cut Mei memberikannya. Teralis toko itu pun dibuka. Kemudian etalase emas pun langsung dipecahkan. Mereka meraup emas-emas itu dan memasukkannya ke dalam tas. Setelah itu, mereka pun buru-buru pergi. Akibat kejadian tersebut, Cut Mei pun diminta ganti rugi oleh Ko Vincent karena saat kejadian Cut Mei memberikan kunci teralis toko tersebut pada rampok. Di sisi lain, Cut Mei tidak punya uang untuk ganti rugi. Alhasil, Ko Vincent membuat surat pernyataan. Surat itu berisi kontrak kerja selama 10 tahun dengan potongan gaji sampai kerugiannya bisa dilunasi. Cut Mei terpaksa menandatangani perjanjian tersebut. Dia akan terikat kontrak selama 10 tahun. Tidak hanya saat itu saja, Cut Mei juga mendapat musibah. Seminggu setelah menandatangani kontrak, Cut Mei langsung diculik oleh komplotan orang yang menggunakan mobil kijang jadul. Mereka menculik Cut Mei lalu dibawa ke sebuah pelabuhan kapal. Di pelabuhan itulah Cut Mei dimasukkan ke dalam sebuah kontainer. Lalu komplotan orang itu menggauli Cut Mei dengan bergantian. Jumlah mereka ada 4 orang dan keempat orang itu tidak menggunakan cupluk. Cut Mei ingat betul wajah-wajah mereka. Setelah puas menggauli Cut Mei, mereka pun langsung pergi begitu saja, meninggalkan wanita itu tanpa busana. Keesokan harinya, Cut Mei ditemukan oleh salah satu pekerja di sana. Wanita itu langsung dibawa ke rumah sakit, lalu dirawat selama beberapa hari. Setelah siuman, Cut Mei sangat trauma. Dia tidak mau masuk kerja, dia ketakutan. Cut Mei pun pergi begitu saja dari pasar tersebut. Ia membawa keluarganya ke kampung. Di kampung itulah Cut Mei bertemu dengan salah satu kiai yang menyembuhkan traumanya. Cut Mei dan keluarganya diizinkan tinggal di pesantren untuk beberapa waktu. Selama tinggal di sanalah, Cut Mei mulai memperbaiki suasana hatinya. Dia bisa melupakan trauma tersebut. Cut Mei mengaji dan berzikir di pesantren. Bukan hanya itu saja, dia juga belajar ilmu bela diri di sana. Cut Mei mempelajari berbagai macam teknik berkelahi, teknik senjata, sehingga dia punya kemampuan untuk itu. Setelah belajar ilmu bela diri, sang kiai juga mengajarkan sebuah hijab. Setelah matang belajar ilmu bela diri, sang kiai pun mengajarkan sebuah hijab pada Cut Mei. Hijab merupakan amalan-amalan dalam Al-Quran yang bisa digunakan untuk ilmu dalam seperti karismatik dan juga kekuatan. Cut Mei mulai berpuasa 40 hari tanpa henti. Dia mengamalkan hijab-hijab itu sehingga tubuhnya kuat. Cut Mei berniat ingin balas dendam pada orang-orang yang sudah tidak senonoh padanya. Cut Mei ingat betul orang-orang itu. Dia sangat ingat pada wajah mereka. Setelah dibekali ilmu bela diri, setelah dibekali hijab-hijab dan ilmu-ilmu sakti, Cut Mei kembali ke pasar, tempatnya dulu kerja. Di sana dia menyamar, menggunakan topi dan juga masker. Dia memperhatikan orang-orang di sana. Dan betapa terkejutnya Cut Mei saat melihat Ko Vincent mengobrol dengan salah satu lelaki yang telah menculiknya. Tidak salah lagi, pasti Ko Vincent lah dalang di balik kekerasan itu. Cut Mei langsung dendam pada Ko Vincent. Dia mengeluarkan pisau kecil, menunggu saat yang tepat untuk menikam Ko Vincent. Nah, tepat jam 5 sore, Ko Vincent pun pulang dari tokonya. Segera Cut Mei mengikutinya. Ko Vincent terlihat berjalan santai menyusuri gang-gang kecil dan sepi.
Nah, saat Ko Vincent lengah, Cut Mei pun langsung membekap hidung Ko Vincent. Seketika saja, kokoh itu pingsan. Buru-buru Cut Mei menggusur tubuh Ko Vincent ke dalam sebuah gudang yang sepi. Di gudang itulah Cut Mei mengikat kedua tangan dan kakinya Ko Vincent. Kemudian, sebuah ember diguyurkan pada wajah Ko Vincent. Ko Vincent dipaksa mengaku kalau dia adalah dalang dari penculikan Cut Mei. Karena terdesak, Ko Vincent pun mengaku dia tidak mau. Awalnya Ko Vincent tidak mau mengaku, tapi Cut Mei mengancam akan memotong zakarnya. Karena ketakutan, Ko Vincent pun langsung mengaku. Dia juga memberikan informasi tentang orang-orang yang sudah menculik Cut Mei. Cut Mei meminta orang-orang itu agar hadir di tempat ini. Ko Vincent pun langsung menelepon mereka semua. Satu persatu, para penculik Cut Mei pun berdatangan. Dan saat itu juga, Cut Mei menantang mereka untuk berduel. Awalnya, mereka menertawakan Cut Mei. "Kau ketagihan ya, digauli oleh kami," ucap salah satu pelaku tersebut, melecehkan Cut Mei. Cut Mei pun diam saja. Dia sangat dendam. Cut Mei sudah mengeluarkan 2 pisau. Dia menggenggam 2 pisau itu dengan sangat erat. Duel pun terjadi. Dan betapa dahsyatnya duel itu. Ternyata Cut Mei lah pemenangnya. Mereka semua tumbang. Bahkan salah satu dari mereka tewas terkena sabetan pisaunya Cut Mei. Setelah para preman itu tumbang, Cut Mei langsung mendekati Ko Vincent. Dia bilang pada Ko Vincent, "Kau mau cintaku, ha?" tanya Cut Mei. Ko Vincent diam saja. Dia menggeleng-gelengkan kepala. "Ini, terima cintaku," ucap Cut Mei sambil menyabetkan sebuah pisau ke wajahnya Ko Vincent. Seketika saja wajah Ko Vincent itu terluka. Luka yang sangat berat, darah acak-acakan. Ko Vincent berteriak kesakitan. Namun di sisi lain, Cut Mei pergi begitu saja. Dia tidak peduli pada Ko Vincent. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.